kita ke kelompok 4 yang akan membahas terkait elemen ke-7 dan elemen 8. Mungkin dipersilahkan kepada Bapak Ibu perwakilan dari kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi di kelompoknya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Cukup jelas. Oke, terima kasih. Izin share screen, Bapak. Silakan, Bu. Silakan. Sudah terlihat, teman-teman? Apakah sudah muncul, teman-teman? Sudah. Muncul. Oke, ya. Mohon maaf. Diperbesar mungkin, Bu Novi, diperbesar. ukuran Microsoft Word-nya. Nah. Oke, saya mulai. Bapak Ibu, ini kami dari kelompok 4. Saya perkenalkan diri dulu. Saya Novita Alfiani, berasal dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kemudian teman-teman saya ada Ibu Sahira Andriani dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Bapak Halidi juga dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Kemudian ada Bapak Hasbi dari Tompo Bulu, mohon maaf kalau mamanya ada salah sebut. Kemudian ada Bapak Tris Sulistyo Ramadhani dari Sungai Pandan, Kalimantan Selatan. Nah, untuk kelompok kami ini kami kebagian 2 elemen TIK dan praktik lintas bidang. Saya coba menjelaskan, dimulai dari elemen yang pertama, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Materi yang diambil ada 4, yaitu berkomunikasi menggunakan surel, kemudian peramban dan mesin pencari, kemudian yang ketiga pengelolaan file dan folder, yang keempat perangkat lunak pengolah kata. Nah, untuk materinya, untuk penggunaan surel di sini memperkenalkan kepada peserta didik antarmuka dan komponen-komponennya. Kemudian begitu juga dengan mesin pencari, kemudian email. Untuk yang pengelolaan file dan folder itu submaterinya adalah mengelola file dan folder menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian untuk perangkat lunak ini yang pengolah kata yang digunakan adalah perangkat lunak pengolah kata yang juga berbasis Windows. Kompetensinya, peserta didik mampu menerapkan praktek baik dalam memanfaatkan aplikasi surel untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan peramban dan mesin pencari, peserta didik mampu menerapkan aplikasi peramban untuk mencari informasi di internet, kemudian CMS untuk pengelolaan konten digital. Nanti untuk apa yang digunakan bisa menyesuaikan di sekolahnya apa yang mau dipakai. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memanfaatkan perkakastik untuk mendukung pembuatan laporan. Ini yang terkait dengan perangkat lunak pengolah kata. Kemudian untuk level kognitifnya semua di level C3. Kemudian berlanjut ke elemen yang kedua, yaitu praktik lintas bidang. Ini saya coba menjelaskan berdasarkan pemahaman saya saja, karena ini berdasarkan kerja kelompok kami. Yang paling spesifik bisa menjelaskan ini sebenarnya Pak Hasbi, tapi saya coba menjelaskan semampu saya saja, karena ini kebetulan bidangnya beliau terkait dengan elektro. Nah, jadi
Materinya adalah pengembangan artefak komputasional. Nah, kemudian materi yang diambil ada starter Meki dan pengembangan synthesizer dengan media air dan starter Meki. Nah, di sini diharapkan peserta didik mampu bergotong royong untuk karya kreatif yang menyenangkan secara lisan maupun tertulis. Nah, nanti akan dibahas di tabel berikutnya apa saja yang digunakan. Nah, untuk level kognitifnya yang digunakan adalah C6. Ini kemudian kami lanjut ke tabel yang berikutnya. Perumusan tujuan pembelajaran dari substansi materi. Nah, untuk elemen yang pertama yaitu teknologi informasi dan komunikasi dengan materi menggunakan surel, kemudian Pramban dan mesin pencari, kemudian pengelolaan file dan folder, dan perangkat lunak pengolah kata. Tujuan yang diambil untuk yang pertama adalah menjelaskan tampilan antarmuka atau interface. Kemudian yang kedua, menetapkan surat elektronik yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan baik dan santun. Ini mengingat terkait dengan ada komponen yang bahwa kita harus menggunakan apapun yang serba digital itu dengan bijak. Jadi diharapkan peserta didik apapun media yang digunakan bisa berkomunikasi dengan baik dan santun dan bahasa yang sesuai. Kemudian menggunakan Pramban atau mesin pencari sebagai media untuk memilah dan mencari informasi. Kemudian tujuan yang keempat, membuat dan mengelola folder dan file yang terstruktur. Nah, diharapkan nanti akan memudahkan ketika mengakses sewaktu-waktu agar lebih efisien. Kemudian yang terkait dengan aplikasi pengolah kata, nanti peserta didik diharapkan bisa menggunakan aplikasi sebagai membuat dokumen dengan menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran yang sekiranya nanti dapat menuntun peserta didik kapan-kapan kalau misalnya mau digunakan sudah paham penggunaan aplikasi pengolah kata. Nah, aplikasi yang digunakan nanti menyesuaikan teman-teman mau pakai yang mana. Kemudian teknologi terkait yang digunakan ada komputer atau laptop, kemudian internet ketika terkait dengan surel ataupun mesin Pramban, kemudian aplikasi untuk penggunaan materi pengolah kata, dan LCD atau proyektor untuk penyampaian ke peserta didik. Kemudian untuk elemen yang kedua yaitu materinya starter Meki, bermain dengan alat dengan tujuan memahami komponen Meki-Meki. Ini saya baru baca semalam. Jadi komponen Meki-Meki ini adalah seperti papan sirkuit yang dapat dihubungkan ke komputer dan dapat berfungsi seperti keyboard. Kemudian membuat rangkaian dengan menggunakan Meki-Meki. Kemudian teknologi yang digunakan yaitu perangkat komputer, kemudian dibantu dengan aplikasi program Scratch dan Meki-Meki. Dan ini selanjutnya masuk ke pengembangan synthesizer dengan media air dan starter Meki. Tujuan pembelajarannya adalah merancang bangun artefak komputasional dengan mengkombinasikan antara program Scratch dan papan sirkuit atau Meki-Meki. Kemudian kami masuk ke proyek P5. Tema yang digunakan adalah gaya hidup berkelanjutan. Kami menamakan proyeknya adalah Sekolah Bebas Sampah. Kenapa kami mengambil sampah? Karena memang beberapa dari kami tinggal di wilayah sungai. Jadi sampah itu akan datang dan pergi sesuai dengan air pasang dan surut. Nah, harapannya nanti pengelolaan sampah bisa jadi karya inovatif. Kemudian fokus untuk profil pelajar Pancasilanya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian gotong royong dan kreatif.
Ini saja presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan kepada teman-teman saya dalam satu kelompok. Sekiranya kalau ada yang kurang, boleh ditambahkan. Baik, terima kasih Bu Novi. Terima kasih kepada kelompok 4 semuanya. Menarik Bapak Ibu dari apa yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 terkait tadi ya, ada TP-ATP termasuk yang apa namanya profil pelajar Pancasila gitu ya. Karena memang itu yang diharapkan bahwa di dalamnya memang bahwa kearifan lokal juga perlu kita munculkan di dalam P5-nya gitu. Menarik. Silakan Bapak Ibu bagi rekan-rekan di kelompok lain kalau ada yang akan ditanyakan terkait elemen lintas bidang dan TIK. Mangga silakan, karena menarik sekali tadi ada yang disampaikan Bu Novi di kelompok 4 ini ada terkait penggunaan starter Meki ya. Mungkin nanti di kelompok lain ada ingin bertanya nih apa itu starter Meki gitu. Mungkin apa namanya bisa berkolaborasi nanti. Jadi digabung nanti oleh teman-teman semua, dianalisa kira-kira mana yang bisa dikembangkan, mana yang bisa ditambah. Silakan Bapak Ibu dari kelompok yang lain, cukup menarik untuk paparannya, hanya nanti tinggal diskusinya ini yang belum berkembang. Enggak, silakan. Silakan Bapak Endra. Baik, terima kasih Pak Kiki, Bu Novita. Saya tertarik dengan yang PLB karena memang itu kan belum kita ajarkan, karena itu akan diajarkan nanti di semester genap. Nah, saya cerita sedikit sih masalah starter Meki. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang ada di grup ini, apakah sudah ada yang memiliki alat tersebut? Karena sampai sekarang saya pesan itu tidak tersedia terus, jadi masih pre-order, dan selalu seperti itu sudah sampai hampir 2 bulan ya. Dan pembelian lewat Siplah pun juga itu hanya satu toko kalau nggak salah, itu daerah Semarang yang menyediakan. Sisanya memang tidak ada di Siplah gitu. Nah, nanti kalau kita ambil itu sebagai pembelajaran di PLB, sedangkan bahannya sendiri tidak ada, kan kira-kira ada nggak alternatif lain selain dengan starter Meki itu yang bisa kita jadikan pembelajaran gitu. Jadi di Tokopedia, di Shopee, di manapun semua pasti pre-order dan diperpanjang lagi 2 minggu Pak ya, lagi 2 minggu, jadi sampai sekarang nggak. Ya udah dah, saya batal aja. Gitu kira-kira pengalaman yang kemarin gitu. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang punya solusi atau bahkan ada yang mungkin yang jual gitu, saya berminat tuh membelinya Pak. Ya, terima kasih. Gimana Pak Hasbi mungkin boleh menyampaikan, karena kebetulan ini bidangnya Pak Hasbi ini di bagian elektro. Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Indra ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kami sendiri semuanya belum memesan Pak. Saya kira Pak Indra ini ya saya kira cukup cekatan, sudah dari awal sudah memesan alat itu. Jadi saya kira ini bisa menjadi juga apalagi namanya masukan bagi kami terkait dengan keberadaan sirkuit ini. Dan mudah-mudahan nanti mungkin Pak Indra bisa memberi kalau sekiranya nanti mendapatkan alat ini mungkin bisa diinformasikan juga di grup supaya kita juga tahu di mana tempat untuk memesan. Yang jelas ini kan awalnya tentang penggunaan sirkuit ini tentu kami mengacu kepada apa yang ada di buku yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Jadi saya kira hanya itu, tapi kalau misalnya ada teman-teman lain yang punya saran seperti yang diminta oleh Pak Indra ya saya kira lebih bagus lagi. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain yang mungkin ada pengalaman atau mungkin alternatif lain yang bisa kita gunakan ya saya kira forum ini bisa kita jadikan sebagai salah satu sarana untuk berbagi. Saya kira itu saja Pak Indra dan Pak Kiki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Ternyata kita semua punya masalah yang sama ya. Ternyata di kurikulumnya dimasukkan, tetapi secara peralatan mungkin perlu kita cari lagi solusi yang bisa menjadi solusi bersama. Karena saya yakin bukan hanya di kelompok kita aja, di kelas kita aja, mungkin di kelas yang lain juga akan sama permasalahannya.
bisa dibayangkan Bapak Ibu 880 orang mengikuti kegiatan ini pasti akan mengangkat permasalahan yang sama, dan mungkin nanti saya bisa sampaikan ke rekan-rekan direktorat apakah bisa atau tidak itu memberi informasi terkait pembelian alat tersebut gitu. Baik, terima kasih Pak Hasbi untuk jawabannya. Terima kasih Pak Hendra untuk Ya, terima kasih Pak Endra. Ini akan jadi catatan kami bahwa setidaknya kalaupun memang kami mengangkat nanti di kelas, harusnya berarti kami sudah survei nih. Kebutuhan-kebutuhannya sudah tersedia terlebih dahulu. Terima kasih banyak Pak Endra masukannya. Kalau masih ada yang akan menambahkan, Pak Imam mau duluan, Pak Imam. Terima kasih Bapak. Izin, kami dari kelompok 8 sebelum bertanya, tadi tertarik dengan yang tadi loh, yang bahasan pemicunya sirkuit Miki-Miki tadi. Itu kan terus terang di tempat kami memang malah cenderung asing juga sih, di Lamongan belum ada. Terus memang tapi ternyata memang sudah dicantumkan di buku itu. Di tempat kami sempat ada diskusi bahwa apakah itu harus dilaksanakan seperti itu. Terus waktu itu kita juga ngobrol dengan teman yang di level SMK, ternyata juga jadi masalah juga. Terus pertanyaan kami waktu itu, apakah ini wajib? Alat ini apakah wajib digunakan? Terus ini ada beberapa teman lintas kabupaten, Bapak, rencana mau boleh enggak kalau ini usulan juga dari SMK. Bagaimana kalau itu diubah menjadi mungkin Arduino yang mungkin lebih murah atau lebih ini, ya itu mungkin dalam waktu dekat ini teman-teman MGMP Informatika, kebetulan kami kan juga ada di kepengurusan itu sama dengan Bu Elis, itu kan mau lintas kabupaten untuk bikin forum untuk membahas itu. Bila diperkenankan memang bisa kita mengeksplor berusaha untuk kreativitasnya itu. Kalau diperbolehkan nanti mungkin kita bisa lanjut, tapi kalau memang harus pakai sirkuit itu ya kita menunggu informasi dapatnya dari mana, itu yang pertama. Yang kedua Bapak, ini saya terus terang kami sebenarnya malu ya, dari kelompok 8 ini ternyata kok kebetulan permasalahannya banyak. Saya kebetulan di CGP Angkatan 5, sekarang sudah masuk di persiapan lokakarya, tugasnya numpuk, jadi hilang-hilang, nggak bisa mengikuti full. Terus Bu Eli juga, ini juga terus Pak Bukhari itu kebetulan sakit Bapak, terus Bu Devi juga ada kegiatan di kabupaten di balai kota kalau nggak salah, Surabaya infonya. Sama Pak Budiono sampai sekarang masih lost kontak. Jadi terus terang ini nanti di poin yang kelompok 8 mohon skip dulu, nanti untuk tugasnya kita akan menyusul secepatnya Bapak. Mohon maaf, terima kasih. Itu aja dulu. Mungkin yang itu apakah wajib atau enggak itu kita tunggu informasinya untuk kita lanjut. Oke, terima kasih Pak Imam Mujahidin ya Bapak, mohon maaf kalau ada kesalahan nama. Berdasarkan dari yang saya pahami, berdasarkan dari beberapa lokakarya yang saya ikuti, jadi memang sebenarnya kurikulum Merdeka ini sangat membebaskan kita menyesuaikan segala sesuatunya berdasarkan satuan pendidikan kita dan lingkungan kita. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban harus mengikuti sesuai dengan buku. Buku hanyalah sumber belajar saja, sebagai sarana untuk kita meng-cross-check materi kita itu sudah sesuai tidak susunannya. Jadi sebenarnya mau dipakai ataupun tidak, kembali lagi kurikulum Merdeka ini benar-benar membebaskan kita menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan yang ada. Mungkin Pak Kiki, gimana Pak Kiki? Terima kasih. Apa yang disampaikan Bu Novi betul ya. Jadi memang di awal disampaikan bahwa kurikulum bisa silakan diterapkan. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada Bapak Ibu, dari rekan-rekan yang lain. Ya Pak Kiki, saja saya ada sedikit sharing Pak Kiki, mungkin silakan. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiki, ini saya tadi tertarik sekali dengan bahasan yang praktek lintas bidang ya.
dan juga menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Bu siapa tadi moderator kita itu yang menyampaikan bahwa pembelajaran ini memang istilahnya itu harus disesuaikan dengan kemampuan di masing-masing sekolah. Sama seperti yang mohon maaf kalau saya mengacu kepada buku yang dimiliki oleh Kemendikbud, itu saya juga penasaran Pak Kiki karena di praktek lintas bidang pada tujuan pembelajaran itu ada disebut adalah siswa mampu mempraktekkan problem solving suatu kasus untuk menghasilkan solusi dalam bentuk artefak komputasi. Kata kuncinya adalah solusi dalam bentuk artefak komputasi, di mana kalau kita buka istilah artefak komputasi itu bisa bermacam-macam, ada dokumen, ada software, hardware, dan seterusnya. Kalau yang tadi saya lihat itu sudah sampai pada rekayasa perangkat kerasnya, yaitu sampai ada toolkit apa macam-macam. Nah, kalau saya di sini menyoroti Pak Kiki, mungkin ini suatu alternatif bagi teman-teman yang juga kesulitan dalam bidang bagaimana mengelola hardware dan menghasilkan karya berupa artefak hardware. Itu kalau saya di sini Pak Kiki menawarkan kepada siswa saya dengan penugasan yang sifatnya nanti adalah menghasilkan artefak-artefak seperti anak dengan bekerja sama mampu menghasilkan sebuah dokumen berupa video, bisa berupa audio, bisa juga berupa karya teks yang kita komunikasikan dan kita kolaborasikan. Kalau kita proyekkan menjadi proyek P5, nantinya anak-anak saya arahkan untuk membuat sebuah proyek P5 terkait dengan kalau di bab pertama itu ada generic skill, di mana semua orang tidak harus jadi programmer dan seterusnya. Saya malah suka menyoroti bagaimana sih anak-anak bisa mempunyai proyek misalnya pentas virtual yang sudah direncanakan dengan administrasinya menghasilkan sebuah dokumen, dengan pekerjaannya bisa menghasilkan sebuah perekaman video audio, bahkan sampai bisa publikasi dalam bentuk streaming seperti itu. Jadi kalau saya memaknai praktek lintas bidang ini tidak harus dipaksakan untuk menghasilkan sebuah artefak berupa hardware seperti tadi disebut. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamdani untuk Terima kasih Pak Hamdan. ya. Ada banyak Bapak Ibu, Bu Novi ini menarik untuk Iya. yang keempat ini nih. Iya benar ini Pak. Memang ternyata pada akhirnya yang tuntutan untuk dalam bentuk artefak komputasional ini memang tidak selalu dalam bentuk perangkat keras ya. Jadi memang bisa ada audio, video, atau dokumen. Kita sesuaikan lagi dengan situasi di lingkungan kita, kemudian dengan kemampuan kita juga sebagai pembimbing. Gimana Pak Kiki? Baik, terima kasih Bu Novi. Memang diskusi ini sebenarnya menarik kata saya juga. Karena memang tadi bahwa masing-masing wilayah akan berbeda, kondisi lingkungan anak-anaknya atau peserta didiknya juga berbeda, kondisi Bapak Ibu juga berbeda. Karena memang yakin bahwa setiap Bapak Ibu ini punya kemampuan juga yang berbeda-beda. Jujur saja, ini saya juga pengalaman saya Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan buku informatika yang dikeluarkan oleh Direktorat Dirjen Vokasi melalui Direktorat SMK, itu saya komparasi Bapak Ibu dengan modul informatika SMA. Itu yang saya pakai modul informatikanya SMA Bapak Ibu. Kenapa? Karena secara isi, secara konten apa yang dibuat di dalam modul SMA itu luar biasa. Tidak terlalu berat, kemudian tidak juga terlalu ringan. Artinya berada di tengah-tengah dan pembahasannya juga terstruktur. Nah itu sama, karena permasalahannya di saya tidak semua anak punya komputer. Maka kalau saya lihat di modul yang SMK semuanya jebret gitu, berat gitu. Waduh ini gimana nih, sampai guru-guru informatika saya ngeluh, Pak Kiki ini gimana? Oke, saya coba baca dulu, saya komparasi. Ternyata memang buku SMA lebih karena memang yang pengembangnya juga Ibu Inge yang sekarang juga ikut mengembangkan modul-modul di pelatihannya Bapak Ibu gitu. Jadi saya lebih make sense menggunakan buku SMA dan disesuaikan dengan peralatan yang kami punya sebenarnya. Itu mungkin kalau kita berbicara mengenai kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi memang Bu Novi, rekan-rekan di kelompok 4, Pak Hamdan, Pak Imam, bahwa tidak kita harus
apa namanya, apa yang tadi disampaikan Bu Novi bahwa kita menyesuaikan dengan apa yang kita bisa lakukan di sekolah kita, yang pada prinsipnya adalah minimalnya adalah siswa kita itu bisa problem solving, computational thinkingnya jalan. Selebihnya adalah tools yang kita gunakan itu memungkinkan kita untuk menggunakan sesuatu yang tidak harus selalu ada. Kalau tadi yang Pak Endra bilang, aduh saya ini mau nyari alatnya susah banget nih, nggak ada. Tadi ada solusi mungkin dari Pak Imam bahwa bisa nggak nih pakai Arduino gitu. Kita lihat peralatan Arduino itu secara harga kompetitif atau tidak, secara apa namanya proses nanti ke pembelajarannya bisa masuk atau tidak. Jujur saja saya juga sebenarnya saya ada Arduino tapi nggak saya pakai Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau anak-anak saya jejali dulu juga dengan begitu banyak tools, dengan begitu banyak bahasa pemrograman, tidak fokus pada satu, walaupun saya jurusan RPL, yang ada akhirnya hanya sekedar bisa, tapi tidak matang di satu bahasa pemrograman yang kalau saya di SMK itu harus jadi programmer di satu bidang gitu. Dan nanti kalau satu bidang sudah terkuasai, maka si anak-anak saya bisa mempelajari yang lain dengan mudah. Itu solusi yang saya buat di jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi solusi-solusi itu biasanya ya ini saya melalui diskusi dengan rekan di lingkungan, karena mungkin SMK lain akan berbeda karena memang ada SMK jurusan RPL mengajarkan Arduino gitu. Wah, saya berpikir Arduino itu Internet of Things, bagaimana cara ini, kira-kira siapa sih yang mau beli gitu. Saya mikirnya ke sana. Karena anak SMK arahnya adalah siap kerja gitu. Kalau bisa bikin produk, yuk ketika bikin produk yang belinya banyak atau tidak. Nah, kalau saya lebih berpikir, oh dia harus bisa berwirausaha menggunakan produk yang dia jual gitu. Nah, itu solusi-solusi yang biasanya kami di SMK, khususnya di sekolah saya bersama rekan-rekan mendiskusikannya. Ya, terima kasih Pak Hamil, sekali lagi Pak Imam, Pak Hasbi, Pak Endra, Bu Novi, dan rekan-rekan yang lain nih, diskusi di kelompok 4 cukup menarik. Mudah-mudahan kita tidak puas dengan jawaban yang kita terima hari ini. Mudah-mudahan ada diskusi-diskusi yang lain setelah kegiatan ini Bapak Ibu, karena memang kegiatan ini hanya 4 hari. Mungkin masih ada dari rekan-rekan yang lain untuk masukan sebelum kita masuk ke kelompok 5 untuk memaparkan hasil diskusinya. Untuk berikutnya Bapak Ibu, mangga. Kalau tidak ada, mungkin kita akan masuk ke kelompok 5 yang akan memaparkan kembali yang sama dengan kelompok 1. Nanti mungkin ada kelompok 7 yang agak berbeda karena yang elemen 5 dan 6 untuk kelompok 3 belum dibahas. Silakan untuk kelompok 5 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mungkin applause dulu untuk kelompok Bu Novi, kelompok 4 atas diskusinya tadi.